Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada hari ini, yuk mari kita sama-sama siapin hati kita lebih lagi untuk memuji Tuhan hari ini. Yuk mari sebelum mulai aku mau ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, kami berdoa pada hari ini, kami mau bersatu hati Tuhan, dan kami mau mulai ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang urapi dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami dapat merasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Engkau yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nama
Mari kita sama-sama mau siapin hati kita lebih lagi. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari mulai sembah Tuhan. Mari mulai angkat suaramu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan setiap kami Tuhan. Engkau pengharapan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku
Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi,
Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk masuk ke dalam firman-Mu Tuhan. Berbicara atas setiap kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan untuk kami berkumpul bersama Tuhan di ibadah ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan untuk kami bisa menyembah-Mu dan kami merasa hadirat-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Kami ucap syukur ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus, jika saudara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu ini dengan urapannya padamu sehingga isi hati-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Dan juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap teman-teman yang mendengarkan firman kebenaran-Mu ini, biar setiap mereka memiliki hati lemah lembut dan mereka bisa dikuatkan, mereka bisa di-encourage, dan mereka bisa dibangun Tuhan untuk terus menyadari Engkau Allah yang hidup dan berada di tengah-tengah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom untuk teman-teman dari Youth Reach GBI Rempoa Rayon 1H. Shalom semuanya, senang sekali kita berjumpa walaupun via online ya teman-teman. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bro Ari atas undangannya agar saya bisa sharing firman Tuhan, berbagi apa yang saya dapatkan isi hati Tuhan kepada teman-teman semua di Youth Reach. Sekali lagi saya mengucapkan thank you so much Bro Ari dan juga pada Gembala Sidang dan juga seluruh para pelayan Tuhan di Youth Reach. Thank you so much atas kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir saat ini, dimanapun kau berada yang sedang menyaksikan siaran ini. Saya mau berkata bahwa ini bukan suatu kebetulan kita berjumpa, walaupun via online. Ya, mungkin tanya, siapakah saya? Perkenalkan, nama saya adalah Happy Yohanes, biasa dipanggil Yohanes Lim. Saya seorang hamba Tuhan. Saya bekerja sebagai salah seorang founder untuk perusahaan ekspor impor. Juga saya merupakan salah seorang coach dan trainer untuk public speaking. Saya juga seorang graphology practitioner. Dan pastinya saya juga ya bisa dibilang adalah guru les, ya kan, untuk semua anak-anak yang masih sekolah yang butuh bantuan, dan juga seorang terapis yang menolong orang tua atau menolong keluarga atau menolong setiap pribadi untuk mengalami perubahan hidup. Oke, demikian perkenalan nama singkat saya, dan izinkan saya selama saya men-sharingkan firman Tuhan memanggil setiap Anda yang menyaksikan siaran ini, setiap dari jemaat Youth Reach sebagai teman-teman. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang wake up. God is waiting you. Did you fall asleep? Nah, ayo. Senggol teman di kiri dan kananmu. Senggol dan katakan, tertidur gak? Ya kan? Tertidur gak? Kasih tahu mereka, God is waiting you. Tuhan sedang menunggumu. Amin teman-teman semua. Haleluya. Hari ini ayat yang akan kita bahas pertama kali ya. Oke, kesannya banyak banget. Oke, kita akan bahas dari Matius 25 tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Haleluya. Nah, teman-teman, saya yakin semuanya sudah pernah mendengarkan kisah ini, betul? Sudah berulang kali mungkin mendengarkannya atau membaca ayat ini. Ya, tentang adanya 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang datang untuk menunggu mempelai, yang pergi mencari mempelai, pergi untuk menyongsong mempelainya gitu ya. Nah, alhasil pada Matius 25 ayat 5 saya bacakan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Wow. Mereka semua tertidur, baik yang bijaksana ataupun bodoh. Ya kan? Sama-sama tertidur. Oke,
Kira-kira mengapa mereka mengantuk dan tertidur? Nah, teman-teman, yang pertama kali yang saya yakini adalah pastinya bisa saja mereka mengalami hal tersebut karena karena kondisi mereka yang ya mempelai belum datangkan gitu kan. Artinya apa? Artinya kalau saya tarik kisahnya menerima gadis bodoh dan gadis bijaksana dalam kehidupan kita akan beranggapan bahwa kita lagi kondisi yang kena masalah, terus kayaknya nggak ada jalan keluar. Ya udahlah masalahnya kayak begini, gimana? Gitu kan? Nah, saya saat ini mau mengingatkan siap teman-teman, apapun masalahmu, apapun situasi dan kondisimu saat ini, please wake up. Bangunkan rohmu, bangunkan imanmu. Jangan kau tertidur terhadap masalahmu. Dan kau berkata, aduh kayak nggak ada jalan keluar. Aduh ini kayak udah jatuh timpa tangga. Aduh sepertinya sudah hopeless. Jangan tertidur. Bangunkan rohmu. Ayo teman-teman. Pastikan dirimu sadari betul bahwa kita tidak boleh tertidur. Kita harus terus sadar dan menyadari bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin teman-teman. Kenapa kita tidak boleh tertidur dan memastikan diri kita tidak terlena dengan kondisi masalah yang kita hadapi sehingga kita mencari jalan pintas. Saya bacakan di Mazmur 13 ayat 3 dan 4. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Hei, apakah kita menghadapi kondisi yang sama? Menghadapi kondisi yang penuh kekhawatiran, kondisi yang sedang bersedih, kondisi yang ya jatuh dan diinjak-injak sama musuh kita. Apa kita mengalami kondisi yang sama? Kalau engkau mengalami kondisi ini, dengarkan ayat 4-nya. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Saat ini saya mau berkata, kita harus bangun dan katakan, Tuhan buat mataku bercahaya. Tuhan, jangan tolong aku agar aku tidak tertidur lalu aku mati rohani. Kita tidak bisa terlena terhadap masalah yang kita hadapi, kondisi keuanganmu, kondisi pekerjaanmu, atau kondisi apapun yang sedang kau hadapi saat ini, teman-teman hadapi saat ini. Katakan, carilah Tuhan, katakan, Tuhan buatlah mataku bercahaya, buatlah aku selalu melihatmu, agar aku tidak tertidur dan mati rohani. Kenapa? Kalau orang yang kena masalah mulu, teman-teman, dia lihatnya masalah mulu. Sumpah gak? Stres kan? Siapa menghadapi? Saya yakin banyak dari kita selalu menghadapi yang namanya masalah. Kena masalah di pekerjaanmu. Saya pernah mengalami kondisi pekerjaan semuanya seperti deadlock. Semua kondisi sepertinya serba salah. Apapun yang saya lakukan serba salah. Lalu apa yang saya lakukan? Mencari Tuhan. Berlutut menangis mencari Tuhan. Mencari pertolongan Tuhan. Mencari pembelaannya Tuhan. Dan saya melihat betapa Tuhan itu hidup dan menolong. Haleluya. Hal kedua di sini yang saya perhatikan adalah karena zona nyaman. Akhirnya mereka tertidur. Kenapa? Karena Alkitab dikatakan seperti ini. Dan mengantuklah mereka. Artinya apa? Kondisi sudah nyaman, sudah PW. Tahu PW teman-teman? Posisi enak. Apa? Posisi enak. Gitu. Nah, kalau orang sudah PW duduknya, sudah PW baring-baringannya, nah bani rebahan, kaum-kaum yang suka rebahan, kalau sudah PW, pasti lama-lama tertidur. Iya atau iya? Ada nggak dari teman-teman semua? Saya percaya di sini tidak ada ya, yang ada di kaum di luar sana. Amin. Oke. Orang yang terkena zona nyaman ini pasti tidak akan waspada. Kenapa? Karena mereka terlihat. Orang yang sudah posisi enak, mengantuk, lalu tertidur. Nah, orang-orang yang tertidur, ini berbahaya. Apa-apa posisimu, saat ini dengarkan saya. Jangan sampai engkau terlena dengan pelayananmu. Bangun saat ini. Kalau teman-teman adalah pemimpin-pemimpin di komunitas sel yang ada di Youth Reach,
atau teman-teman adalah para pelayan di Youthreach, atau teman-teman di sana adalah para supervisor atau manajer di tempat kerjaanmu, atau dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman, saat ini dengarkanlah kebenarannya. Saya berkata, hayu, tidak boleh nyaman. Paksa dirimu keluar dari zona nyamanmu dan mulai tanya Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Tanya Tuhan, bagaimana teman-teman bisa melakukan hal-hal yang baru. Kenapa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Zona nyaman ini membuat kita tertidur. Dan bahkan, ini ada kejadian loh teman-teman. Di zaman Nabi Yeremia, para pemuka, orang-orang bijaksana, bupati, pembesar, dan para pahlawannya itu terlalu nyaman, terlalu asik. Sampai akhirnya dibikin Tuhan tertidur. Itu di Yeremia 51 ayat 57. Mereka dibikin Tuhan tertidur, bukan main-main loh teman-teman. Tertidur untuk selama-lamanya. Sadis kan? Tertidur untuk selama-lamanya sampai mereka tidak bisa bangun lagi. Wah, ini si sadis. Toel kiri kananmu, ayo, tidak boleh nyaman, keluar dari zona nyamanmu atau tertidur selamanya. Oke. Kita tidak boleh nyaman. Harus keluar dari zona nyamanmu. Wake up dari kenyamananmu. Bangunlah dari kenyamananmu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat lebih lagi pada Matius 25 tadi, khususnya pada ayat yang ke-6, kita akan menemukan kata-kata seperti ini. Waktu tengah malam, terdengar suara orang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Siapa sih yang berseru? Ayo. Kira-kira siapa yang berseru nih, teman-teman? Terdengarlah suara orang yang berseru. Tidak dikatakan kan? Tidak dikatakan di perikop ini. Tidak dikatakan ada wanita lain berseru. Tidak dikatakan. Namun kalau kita mencoba menelaah dari bahasa aslinya, bahasa asli kata berseru ini adalah kroge. Kata kroge ini artinya orang yang benar-benar berteriak secara histeris. Yang teriaknya itu luar biasa. Siapa yang pernah ke Dufan terus main histeria ada tornado atau roller coaster? Nah, teriaknya seperti itu pasti. Gitu ya. Teriaknya melengking dan menjerit. Nah, kata kroge di sini dipergunakan, sekali lagi, kata kroge di sini dipergunakan untuk gendernya adalah feminin. Jadi bahasa Yunani itu ada gendernya. Nah, di sini gendernya adalah feminin, artinya wanita. Jadi, ada wanita lain selain 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang berseru. Nah, pernah nggak ngeh ini teman-teman? Pernah nggak ada yang ngeh? Ada orang lain yang ternyata tidak tertidur dan dia yang berseru membangunkan semuanya. Ya. Jadi teman-teman, siapa yang mau menjadi 5 gadis bijaksana? Oke, haleluya. Yang menjadi 5 gadis bodoh? Pasti tidak ada ya. Ya, atau yang mau jadi gadis yang berseru. Saya pastinya ingin menjadi gadis yang berseru. Gadis yang tidak tertidur, gadis yang terjaga, dan bahkan membangunkan teman-temannya yang tertidur. Haleluya. Saya berharap semua teman-teman bisa memahami ini. Kenapa hal ini penting? Karena seringkali kita berpikir, saya sudah pelayanan, saya sudah ke gereja. Namun, pelitamu padam. Kenapa pelitamu padam? Pelita di sini adalah lambang dari Roh Kudus. Roh Kudus, karunia Roh Kudus, api Roh Kudus dalam hatimu padam. Itu yang dikatakan sama Rasul Yohanes yang ditulis dengan suam-suam kuku. Karena mereka sudah terlalu nyaman. Jadi zona nyaman akan membunuh pelitamu. Zona nyaman akan membunuh imanmu. Kalau itu sudah mati, perhatikan pada Matius 25 ayat yang ke-12. Saat 5 gadis bodoh tersebut, karena pelita yang pada mereka langsung pergi mencari minyak. Mereka mencari urapan. Minyak itu lambang pengurapan. Mereka mencari pengurapan yang baru.
Pas mereka datang, mereka berasal, mereka udah dapat pengurapan yang baru, mereka sudah dapat kasih karunia daripada Roh Kudus yang baru, terus mereka langsung menemui mempelainya, dan mempelainya berkata seperti ini di ayat 12. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. MSC ngomong seperti ini. Do I know you? I don't think I know you. Wow, sakit. Buat yang berpacaran, bagaimana kalau tiba-tiba pacarmu berkata, emang kita pacaran ya? Sakit tapi nggak berdarah, betul. Nah, ini yang saya mau ingatkan setiap kita. Ayo, pastikan dirimu saat ini tidak tertidur. Sadari penuh bahwa kita harus terjaga. Kenapa? Kan Tuhan sudah mewarning loh. Matius 25 ayat yang ke-13. Tuhan sudah mewarning setiap kita. Dikatakan sini, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi, berjaga-jagalah kamu, sebab kamu tidak akan tahu baik hari ataupun saatnya. Kalau dari NASB, be on the alert. Then, for you do not know the day nor the hour. Nah, be on the alert. Kita harus alert. Kita harus terus menyadari. Harus menyadari dengan penuh kesadaran penuh. Karena kita nggak pernah tahu loh, hari dan jam kapan Tuhan Yesus datang. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang, hari atau jamnya. Makanya kita perlu yang namanya alert. Terus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Katakan waspadalah. Karena Tuhan Yesus bisa datang kapanpun juga. Haleluya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengenalinya? Pertama, saya memastikan dulu nih. Semua teman-teman sini adalah dombanya Tuhan Yesus, betul? Betul ya? Dombanya Tuhan Yesus kan? Saya tidak ngomong dengan kambing kan? Saya berbicara dengan domba-domba dari Tuhan Yesus, betul ya? Haleluya. Teman-teman, kita sebagai domba Tuhan Yesus, kita harusnya mengerti. Ada satu firman Tuhan pada Yohanes 10 ayat yang keempat dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Hayo loh. Siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Haleluya. Yang tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak mengangkat tangan, jangan berkecil hati. Saat ini dengarkan baik-baik. Tanamkan ini baik-baik. Kita adalah domba Tuhan Yesus, maka kita bisa mendengar suara Tuhan Yesus. Amin. Iya dong. Jangan berkata bahwa itu kan hanya pastor, itu hanya kakak, itu hanya koko, itu hanya orang-orang tertentu saja, itu hanya para nabi, itu hanya para hamba Tuhan saja. No. Dengarkan ini baik-baik. Firman Tuhan itu ya dan amin loh. Yohanes 10 ayat 4 ini berbicara untuk seluruh orang percaya. Pastikan dari hari ini, bahwa kita mengenal suara Tuhan. Teman-teman bisa cari ada di Instagram, ada di YouTube, itu ada suatu video bagus sekali. Seorang gembala, dia mengetes, jadi di padang rumput begitu, domba-domba berceceran, dia memanggil semua domba-dombanya untuk mengumpul, semua domba-dombanya langsung berkumpul. Datangin itu gembala. Wow, itu luar biasa sekali. Ya, artinya apa? Artinya domba pasti kenal suara gembalanya. Haleluya. Saya percaya saat kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Namun, sejauh mana engkau membaca firman Tuhan, sejauh itu pula lah engkau akan mengerti firman Tuhan. Dan sejauh itu pula engkau akan mengenali suara Tuhan. Haleluya. Jadi banyak-banyaklah baca firman Tuhan ya teman-teman. Dari Kejadian sampai Wahyu dibaca semua. Nah, ada hal lain lagi teman-teman. Tadi sempat saya singgung ya tentang ada orang yang berseru. Kenapa orang itu bisa berseru? Kenapa orang itu bisa sadar? Tidak tertidur. Karena mereka tidak berada di dalam zona nyamannya. Dan yang paling penting nih, saya sangat yakin dia pasti melakukan ini. Kita buka Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 7.
Ini tentang pokok anggur dan carangnya. Oke, ada pokok anggur dan ranting-rantingnya. Saya bacakan ayat yang keempat. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Towal teman di kiri kananmu, katakan, kamu tidak bisa berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Poin pertama atau poin selanjutnya yang saya ingin merimain teman-teman semua adalah kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya gadis yang berseru itu karena dia tinggal di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ini dua arah loh ya. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ini dua arah loh. Ini dua arah loh. Ya berbuah banyak. Sebab, Anda ini perhatikan nih. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau engkau menghadapi masalah dan sepertinya engkau jatuh ketimpa tangga, karena engkau berada di luar Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa atas masalah kita. Setiap masalah yang kau hadapi, pasti kalau kau berasa sedang bendera putih, artinya selagi berada di luar Tuhan. Ya. Namun kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan terus bersama Tuhan, menyadari Tuhan yang omnipotent, menyadari Tuhan yang ada dimanapun, dan dimana-mana ada di dalam Tuhan. Kalau kita menyadari itu semua, kita bisa, yes, haleluya. Kita bisa mengucap syukur apapun situasi dan kondisimu. Kalau kau bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya teman-teman. Dimanapun kau berada, ketika kau menyadari hadirat Tuhan, kau menyadari Tuhan ada dimanapun, dan kau ada selalu bersama-sama dengan Tuhan. Saat kau di kamar, saat kau di jalan, kau lagi di motor sendirian, mobil sendirian, kau lagi di kamar mandi, kau lagi di dapur, kau lagi nongkrong sama teman di kafe, lagi liburan ke pulau apapun, negara apapun, sadari ada Tuhan bersamamu. Dan kau sedang tinggal di dalam Tuhan. Dan nikmati hadirat Tuhan. Saya berani jamin, nikmatilah hadirat Tuhan dimanapun kau berada. Itu hadirat yang paling indah. Itu hadirat yang akan mengubahkan hidupmu. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita bisa berbuat segala hal yang Tuhan firmankan kepada kita. Kita bisa mengalami firman Tuhan. Dan kita tinggal di dalam Tuhan. Dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita akan berbuah. Apapun yang kamu lakukan, pasti kamu berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kamu. Saya akan jam dulu ke ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kita tinggal di dalam Tuhan, namun ada firman Tuhan nih, perhatikan di sini. Dan firmanku, kata dia, firmanku atau firman Tuhan ini tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Pentingnya saat teduh. Nah, ayo toal teman di kiri kananmu. Ayo, sate gak? Rutin gak satenya? Oke, kita mulai harus saat teduh secara rutin. Kita harus mulai saat teduh. Bangun hidupmu. Kita harus bangun. Kita harus bangun dari tidur kita harus bangun dari zona nyaman kita harus bangun dari kelelahan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Bangun lalu tinggallah di dalam Tuhan, dan kita harus pastikan firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Kalau nggak, emang kenapa Kak? Kita balik saat ini ke ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita tidak mau tinggal dalam Tuhan, kita bisa terlempar keluar. Kita bisa masuk dalam neraka. Kak, kau share firman Tuhannya serem.
No, saya bukan menakut-nakuti, tapi saya sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuh, penting sekali kita menyadari hadirat Tuhan dan kita harus menyadari kita perlu Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Serupa Hosea 6 ayat 4 atau Hosea 4 ayat 6 berkata seperti ini, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kita harus mengenal Tuhan agar tidak binasa. Kita harus tinggal di dalam Tuhan senantiasa. Kalau engkau tinggal bersama di dalam Tuhan dan engkau mengenal Tuhanmu, Tuhan pasti akan memberitahukan hal-hal rahasia kepadamu. Itu ada di Mazmur. Kalau nggak salah Mazmur 25 ayat 10 atau ayat 14 ya, saya lupa. Pokoknya Mazmur. Itu ada di Mazmur. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Betul? Kenalilah identitasmu. Sekali lagi, kenalilah identitasmu. Kenapa? Inilah yang kita sadari. Seringkali kita berasa begini, ya saya kan juga perlu hidup. Nah, bagaimana mungkin saya bisa menyembah Tuhan terus-terusan? Kalau saya mengajarkan ke semua ini bahwa saya adalah semua wajib berbahasa roh. Sehari minimal 1 jam. Nggak boleh kurang. Wajib berbahasa roh. Kalau pada bertanya, pemaksaan kau seperti itu, saya cuma mau bilang bahwa itu identitasmu sebagai warga kerajaan surga. Saat ini, saya sedang mengingatkan setiap kita, identitasmu adalah penyembah Tuhan. Kita buka Yohanes pasal 4 ayat 23. Saya bacakan. Tapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Senggol atau toel teman-teman di kiri dan kananmu katakan bahwa engkau adalah penyembah benar. Maka engkau harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ingat, di sini adalah identitas kita. Kita adalah penyembah Tuhan. Maka kita perlu menyadari, kita perlu tinggal di dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia. Suatu hal, kalau kita selalu dihadapkan pilihan menyembah Tuhan atau menyembah hal lain. Ketika kita tidak mau bersaat teduh, mau luang waktu untuk Tuhan, coba dicek, coba ditulis dan lihat aktivitasmu. Kau lebih banyak ngapain? Nonton TV? Main game? Nonton drama Korea? Atau apa? Squid Game? Atau apa? Nongkrong di kafe? Kongko-kongko? Minum kopi? Atau sibuk bekerja? Saya pernah loh menjual iman saya hanya karena sibuk dengan kerjaan saya. Saya itu dikenal hardworking, dan sekali hardworking itu saya udah addicted to working. Kalau sekali saya nyentuh kerjaan, saya itu bisa lupa waktu. Dan saya manusia itu gampang addict loh teman. Contoh, ketika kau menemukan bahwa TV atau drama yang kau nonton bisa membantu mengurangi stresmu, mengurangi masalahmu, maka kau akan lebih cenderung menonton itu, betul? Kenapa tidak kita pakai bahwa kita menyadari identitas kita adalah penyembah, hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada, dipakai untuk menyembah Tuhan. Apa kita tidak menyadari itu? Masalahnya kita tidak sadar karena kita lupa kunci menyembah. Kunci utama menyembah pada Mazmur 34 ayat 19 saya bacakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kata pertama, patah hati. Dan ia menamakan orang-orang yang remuk jiwanya. Oke, 2 kunci. Patah hati dan remuk jiwanya. Oke, kalau pada Amplified Bible mengatakan seperti ini. The Lord is close to those who are of a broken heart. Broken heart ya, patah hati ya. And saves such are crushed with sorrow for sin. Orang yang hancur hatinya karena dia menderita akibat dosa. And are humbly, rendah hati. 3. Yang keempat. And totally penitent. Wow, teman-teman semua. 4 poin. Yang dikatakan Mazmur 34 ayat 19. Broken heart. Crushed with sorrow for sin. Kita menyadari dosa kita mau bertobat. Rendah hati. Dan pasti penitent. Oke.
Teman-teman, ini sangat penting sekali bagi kita. Kita harus sadari penuh. Gimana kita menyembah Tuhan kalau kita tidak merasakan hati yang hancur? Bagaimana kita tidak menyembah Tuhan kalau kita tidak menyadari bahwa kita orang berdosa? Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak merendahkan hati kita? Dan gak memiliki jiwa yang hancur. Jiwa yang benar-benar kayaknya udah gak ada harapan. Bahkan lebih lagi di Mazmur 51 ayat 19 dikatakan seperti ini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ada 3 poinnya di Mazmur 91 ayat 19. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saya bacakan Amplified-nya. My sacrifice, the sacrifice acceptable to God, is a broken spirit. Roh yang hancur. Menyadari atau semangat yang hancur, yang menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. A broken and a contrite heart, contrite heart, atau yang dikatakan juga broken down with sorrow for sin and humbly and truly penitent. Mereka amplified menggunakan kata-kata yang sama lagi yang seperti tadi. Such, O God, you will not despise atau despise. Okay. The message ngomong seperti ini. I learned God worship when my pride was shattered. Heart shattered. Lives ready for love, don't for a moment escape God's notice. Jadi apa teman-teman? Kita tidak bisa menyembah Tuhan ketika harga diri kita, pride kita masih di atas. Hati kita masih belum berasa kita butuh Tuhan. Kita nggak akan bisa menyembah Tuhan. Kita nggak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita nggak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Hari ini bangun. Bangun dari tidurmu. Sadari bahwa tinggi hatikah dirimu? Berasa dirimu sudah memiliki semuanya kah? Berasa dirimu diberkatikah? Atau apa? Sadari hari ini bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak ada artinya. Tanpa Tuhan kita akan berujung di neraka. Sadari hari ini bahwa hadirat Tuhan ada dimanapun kau berada. Dan Tuhan selalu bersama denganmu. Dan Tuhan menunggu engkau untuk tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan menunggu untuk firman-Nya bisa masuk dalam hatimu dan pikiranmu. Sadari. Buka hatimu. Buka pikiranmu. Dan terima kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa identitasmu adalah penyembah. Setiap kita dihadapkan untuk yang namanya menyembah Tuhan. Atau menyembah yang lain. Hari itu kita datang hadirat Tuhan. Kiara laba shada da kaira laba shana. Kiara laba baba shana da kaira laba baba yara laba baba shidi yara ta kaira laba. Shidi yara ta kaira laba baba shidi yara ta kaira laba baba yara laba. Kiara laba shidi yara ta kaira laba shidi yara bakada kaira laba shidi yara ta kaira laba. Bapak dalam nama Yesus Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman hamba-Mu ini. Dimanapun mereka menyaksikan siaran ini Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar setiap hati mereka dilembutkan Tuhan. Mereka mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Biar mereka Tuhan menyadari Tuhan betapa mereka rapuh. Betapa bahayanya kalau mereka tidak tinggal di dalam Engkau Bapak. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar setiap teman-teman di youth sini Tuhan boleh bangun dan menjadi orang yang berseru-seru itu Tuhan. Bahwa mereka tidak tertidur ya Bapak. Bahwa mereka tidak berada di zona nyamannya mereka. Dan mereka bisa keluar Tuhan. Dan mereka menyadari Tuhan dimanapun hadirat-Mu Tuhan ada selalu bersama-sama mereka. Hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Jamah Tuhan setiap mereka Tuhan. Jamah Tuhan setiap hati-hati mereka. Jamah dalam nama Yesus Tuhan.
apapun yang mereka hadapi Tuhan. Biarkan mereka bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan mereka mengalami hadirat-Mu, bahwa Engkau Allah yang hidup. Bahwa Engkau Allah yang nyata. Engkau Allah yang mengasihi mereka di dalam nama Yesus. Shikiara mata kaya dalam. Saya berdoa Tuhan untuk setiap pribadi mereka saat itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa. Lembutkan setiap hati mereka Tuhan. Jumpai mereka lebih lagi ya Roh Kudus. Hamba-Mu memang sudah selesai Roh Kudus. Namun hamba-Mu percaya bahwa Engkau belum selesai ya Roh Kudus. Jamah mereka lebih lagi ya Roh Kudus di dalam nama Yesus. Penuhi mereka lebih lagi Bapa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kemasakan mereka dalam tangan. Biar kerajaan-Mu yang datang, kehendak-Mu yang terjadi atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, tidak hanya kami dengar, bisa juga kami lakukan, boleh juga kami terapkan dalam hidup kami Tuhan, sehingga firman ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati ia dan keluarganya, Tuhan yang berkati pekerjaannya, segala kegiatan, setiap hal yang ia lakukan, boleh Tuhan jadikan berhasil. Berdoa juga untuk pelayanannya Tuhan, biarlah Tuhan yang perluas pelayanannya, dan biarlah mulai pelayanannya bisa lebih banyak lagi orang yang bisa kenal sama Tuhan, lebih banyak lagi orang yang bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, dan terima kasih untuk segenap berkat-Mu, untuk segenap penyertaan-Mu, setiap rencana-Mu yang indah bagi bangsa kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pemulihan bangsa kami. Biarlah hujan pertobatan turun atas bangsa kami. Semakin banyak orang-orang yang boleh kenal sama Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin di bangsa kami, mulai dari Presiden kami Pak Joko Widodo dan juga Wakilnya Pak Maruf Amin, setiap lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan pusat hingga di pemerintahan daerah Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati pemimpin kami ini dengan hikmat-Mu, agar mereka bisa memimpin bangsa ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Dan juga Tuhan yang berikan roh kejujuran dan juga integritas bagi setiap pemimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin di gereja kami, Menteri Gembala Sidang kami Pak Niko Nyoto Harjo beserta keempat wakilnya. Berdoa juga untuk Gembala Rayon kami Pak Budianto Totong, dan juga untuk Gembala kami di tempat ini Pak Roni Pujanto. Biarlah Tuhan yang berkati setiap pemimpin kami, Tuhan yang berkati keluarganya, dan juga Tuhan yang urapi mereka lebih lagi Tuhan sebagai pemimpin, sebagai teladan di tengah-tengah kegerakan Pentakosta ketiga ini Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka Tuhan bisa lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kenal sama Tuhan, yang bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang berikan visi-visi yang baru Tuhan bagi mereka dan bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk komunitas di tempat kami sekarang bertumbuh Tuhan, untuk Youth Reach. Biarlah melalui wadah ini kami bisa terus bertumbuh bersama-sama, kami bisa belajar bersama-sama, kami bisa lebih kenal lagi sama Tuhan, kami bisa semakin cinta sama Tuhan, dan kami bisa belajar menjadi generasi Yeremia yang senantiasa takut sama Tuhan, senantiasa cinta mati-matian sama Tuhan, dan juga bisa bergerak Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk setiap kami yang hadir pada ibadah siang hari ini. Biarlah selama seminggu ke depan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kami, di setiap kegiatan, kesibukan, dan aktivitas kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.